Selamat pagi, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Minggu, tanggal 23 Agustus tahun 2020. Tak terasa, ini sudah akhir minggu dari minggu ketiga bulan Agustus. Ambil jika resonate, ini bacaan harian. Eh, Silakan lihat description box di bawah ini. Dan seperti biasa, wow, ini kartu yang sama dari kemarin, Divine Mother Manifest. Sepertinya energi feminin masih menjadi dominan hari ini, ya. Karena sama dengan kemarin, saya tidak membaca lebih detail. Kita lihat dari bacaan yang lain. Ya, dan di sini kita lihat gambar anjingnya juga keluar lagi, ya. Artinya memang upaya kita untuk melindungi, untuk berada di sekitar orang yang kita cintai, berada di sekitar sesuatu yang kita hargai, itu kayaknya hari ini masih dominan. Dan ini adalah energi tadi memelihara, ya, memelihara. Ada gambar rumah dan ada gambar, kalau ini adalah messenger. Jadi ini adalah orang yang membawa informasi. Ini tentunya gambar rumah ya. Kita lihat saja, saya belum bisa melihat secara lebih detail, tapi satu persatu ada energi di domestik, di rumah. Ada orang yang membawa, jadi orang, bukan message-nya, tetapi orangnya juga ada di situ. Dan ada energi proteksi kepada sesuatu yang berharga dan energi feminin. Saya sudah mengambil dari 4 deck semua kartu yang jumping, mulai dari The Spirit Messages, Serenity. Ini adalah hubungan yang paling penting yang kita buat adalah dengan diri kita sendiri, dan kita perlu menghormati apa yang menjadi kebutuhan kita pada saat ini. Ya, kita lihat kartu ini penggambarannya adalah pada akhirnya di situasi yang mungkin tidak terlalu mudah ya, karena kita lihat wajahnya. Dia wajahnya bukan wajah yang tertawa ya, tetapi yang concern, yang sedang khawatir. Yang jelas arahnya di sini adalah ketika sedang khawatir, hormati hubungan dirimu dengan diri sendiri. Jadi ini ada hubungan antara dirimu dengan diri sendiri. Ada 2 titik, semua hubungan ada 2 titik, tetapi titiknya adalah dirimu memperlakukan dirimu sendiri. Ya, ini yang menjadi kata kunci sepertinya untuk hari ini. Dan ketika peristiwa itu tidak menyenangkan, kita lihat dari wajah tadi gambar lelaki yang harus kemudian lebih menghargai apa yang terpenting buat dirimu, itu adalah forgiveness, ya, memaafkan orang. Jadi saya yakin memaafkan itu pada akhirnya adalah untuk memberi rasa tenang, memberi situasi yang kondusif untuk diri sendiri. Kemudian ini satu lagi, Knight, ya, Satria, be brave and honest, ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, sebenarnya dia sedang menangis. Jadi wajahnya mungkin dari ketiga kartu pertama tadi bukan wajah yang happy, wajah yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, keberanian justru untuk memaafkan, supaya kita bisa menghargai apa yang penting untuk diri kita sendiri. Kita berhutang begitu banyak untuk diri kita sendiri untuk memastikan lingkungan kondusif dan aman buat kita. Jadi intinya semua yang kita lakukan, pemaafan dan kemudian fokus, itu adalah membuat diri kita menjadi lebih kondusif untuk melindungi sesuatu yang penting. Saya sudah mengambil The Psychic Tarot ini, ya. Pertama adalah recognition and reward. A reward for a job well done is what this card represent. Jadi kalau menurut saya ini adalah ya hal yang pernah kita lakukan membuat kita menjadi terhormat. Ini ada di energi masa lalu ya. Apapun itu, kita membawa sesuatu yang berharga. Dan current situationnya harmony, signify the possibility that a deep spiritual initiation, partnership, or union is taking place at this time or is manifesting for the future. Ya, jadi ini memang bicara tentang hubungan, harmoni, dan ini nomor 6 ya, kartu The Lover juga nomor 6.
Near future when following the guidance adalah accelerated motion. Jadi yang penting demi kita bisa maju ke arah yang lebih baik, maka memang kita perlu memfokuskan pada hubungan yang terbaik buat kita. Ya, itu yang dikomunikasikan hari ini. Kalau kita lihat chart hari ini, semua yang paling terlihat adalah garisnya yang tegas, artinya banyak titik itu yang derajatnya sama. Paling tidak di pukul 12 ya. Bulan ada di 26 derajat. Yang ada di 26 derajat adalah South Node dan North Node. Ya, ini seperti biasa kalau yang segitiga antara bulan, South Node dan North Node itu mengikut sertakan energi dari lebih satu elemen, dan sebenarnya kalau kita lihat dia membentuk segi 4 ini dengan Mars ya. Dengan Mars juga ada di 26, 25 derajat 57 menit itu kalau dibulatkan 26. Jadi ini ada segi 4, kemudian ada T-square ya, yang tension antara bulan dengan Saturnus yang ada di 26, karena 26 di sini Pluto relatif jauh tetapi nggak sejauh itu, jadi juga bisa dibuat diartikan bulan juga membuat T-square yang melibatkan Saturnus, Pluto, Mars, dan Lilith. Jadi ini adalah energi yang tension dalam hal kita membina hubungan ya, karena di sini ada energi keharusan, ada energi ketidaktahuan, ada energi agresif dan keinginan memberontak. Tapi kita juga di balik itu ya, di layer yang berikutnya ada energi yang sangat mendukung ketika kita bisa melihat hal yang menekan itu menjadi motivasi buat kita memastikan kemana arah kita berjalan ke depan. Bulan juga sextile dengan matahari, yang artinya ini adalah saat yang fortunate istilahnya, yang menguntungkan, saat dimana ada dukungan banyak untuk kita mengambil keputusan. Jadi hari ini adalah hari yang secara astrologi ini adalah yang sangat signifikan, semua in alignment gitu ya, semua mendukung, memberikan informasi. Kalaupun ada energi tension yang kita mungkin cemas melihatnya, tetapi ini membawa kita untuk seperti mendorong, ayo lakukan sesuatu. Ada yang lebih baik di sana, tetapi kuncinya ada di dirimu. Ya, dan kuncinya di sini memang selain di bulan ada juga di Saturnus. Jadi perhatikan juga apa yang menjadi keharusan, dan sepertinya ini energi yang memang perlu kita perhatikan hari ini, karena semua derajat yang dekat ini sendiri membawa kita untuk ini mengaktifasi semua pada saat yang bersamaan. Kita lihat dari tarotnya. Kalau secara sekilas saya tidak melihat yang ke belakang, karena barangkali kita bisa mengartikan pakai intuisi. Kadang-kadang saya merasa tidak terlalu yakin dan perlu melihat ke belakang. Ini adalah saat dimana pertengkaran itu sudah masa lalu. Artinya konflik di dalam diri kita, antara kita dengan orang lain, itu adalah sesuatu yang kita udah ngerti kok situasinya kayak apa gitu ya. Dan ini tantangannya adalah dari konflik ini lalu mau apa? Lalu mau bikin apa? Kenapa konflik ini bertahan sebagai konflik? Tidak ada satu pemecahan. Oke, kalau memang gantung, semuanya masih masalah, semuanya masih berpegang teguh pada kepentingannya sendiri-sendiri, well, oke. Nggak masalah, saya tetap fokus ke diri sendiri. Saya mungkin tidak perlu memperhatikan apapun omongan orang lain. Saya tetap berfokus apa yang terbaik buat diri saya, Nine of Pentacles. Karena pada dasarnya yang saya pegang, yang saya perjuangkan dengan penuh keberanian, itu adalah sesuatu yang menurut saya adalah hal yang paling indah, yang paling memanggil passion saya, ya, Queen of Wands, seperti itu.
Kita lihat, mungkin saya pakai messages from spirit lagi, karena sepertinya sudah banyak mengambil kartu juga. Ini sebagai penutup, mudah-mudahan memberi informasi yang berbeda buat kita, yang mungkin juga mengkonfirmasi. You have an obligation to be who you are, which is God in human form. Iya, jadi maksudnya kembali lagi, dirimu adalah orang yang punya kekuasaan untuk mengambil keputusan, dan obligasimu, ya, keharusan atau tanggung jawabmu adalah menjadi dirimu sendiri. Jadi ini kembali lagi mengkonfirmasi kartu yang ini, ya, manifestasikan apa yang menjadi keindahan pada dirimu dan fokuskan tadi hubungan antara dirimu dengan diri sendiri, karena dengan demikian dirimu bisa maju ke arah yang memang menjadi misi hidup. Misi hidupmu apa? Accelerated motionnya. Dan kalau kita mau melihat apa yang menjadi diri kita adalah 3 hal ini, ya. Serenity, ya, hubungan dengan diri sendiri, dan barangkali yang paling jelas adalah ini, perjuangkan apa yang menjadi dirimu, ya, yang true to yourself, yaitu kemampuanmu untuk menumbuhkan benih yang sudah kau tanam, karena Divine Mother adalah melindungi dengan memastikan, seperti Cancer sebenarnya, ya, Cancer memastikan bahwa apapun yang sedang dikandung, sedang ditumbuhkan di dalam tubuhnya, itu harus selamat sampai dia dilahirkan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.